Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mairina Sari Dewi dari kelas 11 UTKP 1. Di sini saya akan melaksanakan tugas saya. Tugas saya di sini ada 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebab-sebab diturunkannya surat An-Nisa ayat 59. Yaitu turunnya surat An-Nisa ayat 59 karena menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin As-Sam'i ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah perang atau tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir bin Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin dalam syariah. Surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Rasulullah dan ulil amri. Adapun pengertian ulil amri menurut beberapa sahabat. Yang pertama yaitu menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Tabari, arti ulil amri adalah umarah ahlul ilmi wal fiqh, mereka yang memiliki ilmu pengetahuan akan fikih. Sebagai ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah lah yang dimaksud dengan ulil amri. Yang kedua yaitu menurut Al-Muwardi, ada 4 pendapat yang mengartikan kalimat ulil amri, yaitu yang pertama yaitu umarah. Umarah adalah para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Yang kedua yaitu ulama. Yang ketiga yaitu sahabat-sahabat Rasulullah, dan yang keempat 2 sahabat saja yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan menurut pendapat sahabat yang ketiga yaitu dari Ahmad Mustafa Al-Maraghib bahwa ulil amri itu adalah umarah, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya. Nah, setelah itu di sini saya juga akan menjelaskan kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Kandungan surat An-Nisa ayat 59 yang pertama yaitu kita diwajibkan untuk taat kepada pemimpin kita apabila pemimpin kita itu benar dan pemimpin itu sesuai dengan kitab Al-Quran. Dan apabila pemimpin itu tidak sesuai dengan kitab Al-Quran, maka kita wajib untuk tidak menaatinya. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Kandungan surat An-Nisa ayat 59 yang pertama yaitu kita diwajibkan untuk taat kepada pemimpin kita apabila pemimpin kita itu benar dan pemimpin itu sesuai dengan kitab Al-Quran. Dan apabila pemimpin itu tidak sesuai dengan kitab Al-Quran, maka kita wajib untuk tidak menaatinya. Dan yang kedua yaitu kita sebagai umat Islam harus taat kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah. Dan yang ketiga yaitu apabila kita ada perselisihan, kita harus kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya, seperti kita berserah diri kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan kandungan surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama yaitu kita untuk bersemangat
beramal soleh sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah juga akan menjanjikan balasan kepada kita untuk apa yang telah kita kerjakan nanti. Yang ketiga yaitu Allah memperingatkan kepada kita bahwa Allah akan memperlihatkan semua yang telah kita lakukan itu di hari akhir nanti. Dan ketiga, saya di sini juga akan menjelaskan kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai batu ujian dan untuk kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga yaitu Al-Quran, yaitu jika ada ahli kitab untuk memutuskan sesuatu masalah, seharusnya itu sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Yang keempat yaitu peringatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kelima yaitu selanjutnya yaitu kita hanya milik Allah semata dan kita akan kembali kepadanya nanti. Dan selanjutnya kandungan surat Al-Maidah ayat 48 juga menerangkan bahwa semua yang telah kita lakukan akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Dan yang terakhir yaitu apabila Allah menghendaki maka akan terjadilah itu, karena Allah memiliki arti kun fayakun, yaitu jadi maka akan jadi. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang perilaku yang harus dilestarikan setiap hari dalam surat An-Nisa ayat 59 atau ayat 105 dan surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 59. Menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah itu sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, menjauhi larangan Allah dan melakukan perintah Allah sesuai dengan sunnah Allah. Yang ketiga yaitu taat dan patuh kepada peraturan yang diterapkan oleh negara kita. Yang keempat yaitu kita harus menjadikan Al-Quran dan sunnahnya sebagai rujukan dalam memutuskan permasalahan. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan perilaku yang harus dilakukan setiap hari menurut surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua pelajari dan mengamalkan kitab Al-Quran. Yang ketiga yaitu jika ada masalah kita memutuskan masalah tersebut sesuai dengan Al-Quran. Yang keempat yaitu mengikuti aturan Allah yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah mengikuti ajaran yang ada di Al-Quran serta tidak mengikuti hawa nafsu kita, dan kita harus berlomba-lomba dalam berbuat amal soleh. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan perilaku yang harus dilestarikan dalam surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada Allah kepada kita. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang telah kita lakukan di bumi ini. Yang keempat, meyakini bahwa Allah dapat mengetahui dan melihat hal-hal gaib yang dapat kita lihat dan maupun yang tidak dapat kita lihat. Maksud saya di sini yang tidak kasat mata. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan bekal untuk kita kembali kepadanya. Ya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.